warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Oke, kita ulangi lagi. Apa kabar kalian hari ini? Nanti kalian bilangnya alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, sukses, Allahu Akbar. Oke? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Apakah adik-adik masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin? Pintar. Pembelajaran kita kemarin membahas tentang lagu Ibu Kita Kartini. Apakah adik-adik masih ingat lagu Ibu Kita Kartini? Mantap. Setelah ini kita menyanyikan dulu lagu Ibu Kita Kartini bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menunjukkan peran Indonesia di ASEAN dalam kerjasama di bidang ekonomi. 2. Siswa dapat membuat mind map tentang peran Indonesia di ASEAN dalam kerjasama di bidang politik. Setelah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, hari ini kita akan membahas tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Peran Indonesia sebagai produsen adalah menghasilkan barang-barang kebutuhan untuk masyarakat Indonesia dan ASEAN lainnya. Selanjutnya, peran Indonesia sebagai distributor. Indonesia berperan sebagai distributor adalah menyalurkan barang-barang tersebut kepada negara-negara ASEAN. Tujuan pendistribusian ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ASEAN dan meningkatkan devisa negara. Yang terakhir, peran Indonesia sebagai konsumen. Indonesia sebagai konsumen adalah memberi barang hasil produksi negara-negara lain dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan impor barang. Peran Indonesia dalam ASEAN tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kerjasama seperti berikut. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Kerjasama ini bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian antar negara ASEAN. Yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Peran ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian.
Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Yang keempat, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang terletak di Filipina. Yang kelima, mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Peran ini diwujudkan dengan pendirian pabrik pupuk urea di Aceh dan di Malaysia. Kerjasama ini bermanfaat untuk memperkuat ekonomi regional serta negara ASEAN. Negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda-beda, namun perbedaan sistem politik di negara ASEAN tidak menghalangi kerjasama antar negara ASEAN. Selain bekerja sama, tiap negara berperan menjaga keamanan dan ketenangan di ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Peran Indonesia dalam bidang politik. Yang pertama, menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau disingkat dengan ASC. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan seperti perampokan, terorisme, kejahatan lintas negara, dan pengedaran obat terlarang. Yang kedua, membantu perdamaian negara-negara berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Di sini Indonesia berperan dalam peristiwa tersebut sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1979. Yang ketiga, melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting. Yang keempat, Indonesia sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi. Oleh karena itu, Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kelima, mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Setelah mendengarkan pembelajaran kali ini, anak-anak mendapatkan tugas membuat mind map dengan semenarik mungkin. Mind map dikumpulkan dalam bentuk video singkat. Sudah paham kan anak-anak semua? Kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya di grup WA. Kita tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak selalu mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar rumah. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Bu Guru banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.